Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kekongruenan dan kesebangunan. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai benda yang bentuk dan ukurannya sama. Sebagai contoh, keramik yang dipasang di lantai, genteng yang dipasang di atap rumah atau atap sekolah. Salah satu manfaat dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan konsep kesebangunan, seseorang dapat mengukur suatu benda yang tinggi dengan mudah, yaitu ketika seseorang mau mengukur tinggi suatu menara atau gedung, maka tidak perlu naik untuk mengukurnya. Cukup mengambil tongkat yang sebangun dengan gedung tersebut sehingga tinggi gedung tersebut bisa dihitung dengan membandingkan menara atau gedung dengan tongkat yang kita punya. Yang pertama, kita akan belajar tentang kekongruenan bangun datar. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi dua bangun atau lebih yang kongruen. Dua, peserta didik dapat menentukan sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang bersesuaian. Mengidentifikasi dua benda kongruen atau tidak. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar A adalah dua gambar mobil yang kongruen dan gambar B adalah dua gambar mobil yang tidak kongruen. Sekarang kita perhatikan gambar berikutnya adalah dua buah figura atau lukisan yang kongruen. Kenapa? Karena ukurannya sama, bentuknya juga sama. Ukuran gambar A adalah 60 cm dan 40 cm. Demikian juga gambar B, panjangnya 60 cm dan tingginya 40 cm. Sehingga dua figura itu adalah merupakan bangun yang kongruen. Selanjutnya adalah gambar dua figura yang tidak kongruen. Selanjutnya adalah gambar A, dua buah kursi yang kongruen. Kenapa? Karena bentuknya sama dan ukurannya juga sama. Gambar B adalah dua buah kursi yang tidak kongruen karena ukurannya berbeda. Selanjutnya adalah gambar A adalah 5 gambar pensil yang kongruen karena bentuknya sama dan ukurannya juga sama. Gambar B adalah dua buah gambar yang tidak kongruen karena bentuknya dan ukurannya berbeda. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa dua bangun datar atau lebih dikatakan kongruen jika mempunyai bentuk yang sama dan ukurannya juga sama. Jadi dua buah bangun datar yang kongruen itu jika diimpitkan akan tepat berimpit tanpa ada bagian yang tersisa. Syarat dua bangun saling kongruen adalah: 1. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. 2. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal 1 adalah mengidentifikasi dua bangun yang kongruen. Pada contoh ini, contoh A, B, dan C adalah merupakan bangun datar segi 4 ya. Yang ditanyakan mana persegi di atas yang kongruen. Alternatif penyelesaian, dua bangun dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Pada gambar di atas tampak ketiganya adalah bentuknya persegi dan setiap persegi mempunyai 4 sudut siku-siku dan masing-masing sudutnya adalah besarnya 90 derajat. Jadi ketiga gambar ini adalah sudut-sudutnya saling bersesuaian. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. 2. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kita perhatikan gambar A dan B terlebih dahulu.
Gambar A dan B adalah, pada gambar A sisi-sisinya adalah 8 cm, sedangkan pada gambar B setiap sisinya adalah 9 cm. Jadi gambar A dan B adalah sisi-sisinya tidak bersesuaian, sehingga gambar A dan B tidak kongruen. Selanjutnya gambar B dan C. Gambar B dan C, setiap sisi pada gambar B adalah 9 cm, sedangkan pada gambar C setiap sisinya adalah 8 cm. Jadi pada gambar B dan C adalah sisi-sisi yang bersesuaian tidak sama panjang, sehingga gambar B dan C tidak kongruen. Selanjutnya kita perhatikan gambar A dan C. Panjang setiap sisi pada gambar A adalah 8 cm, sedangkan panjang setiap sisi pada gambar C juga 8 cm. Jadi gambar A dan C adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, sehingga gambar A dan C merupakan dua buah gambar atau bangun yang saling kongruen. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal berikut adalah dua bangun datar trapesium ABC dan FEHG adalah kongruen. Ditanyakan panjang EH. Alternatif penyelesaian, yang pertama-tama kita perhatikan gambar terlebih dahulu. Kemudian sisi yang bersesuaian adalah AB bersesuaian dengan FE, sehingga panjang AB sama dengan panjang FE sama dengan 20 cm. Selanjutnya sisi AD bersesuaian dengan sisi FG, sehingga panjang AD sama dengan panjang FG sama dengan 12 cm. Kemudian panjang DC bersesuaian dengan GH, ya, sehingga panjang DC itu sama dengan panjang GH sama dengan 20 cm. Dan ditanyakan panjang EH. Jadi kita bisa buat demikian gambarnya terlebih dahulu, ya, seperti ini, ya, sehingga kita peroleh, perhatikan segitiga EHT. EHT kita perhatikan segitiganya, ya, karena panjang F ke E adalah 25 cm, sedangkan panjang HG adalah 20 cm, sehingga panjang TF juga sama dengan 20 cm, sehingga kita bisa memperoleh panjang ET sama dengan 5 cm. 5 cm diperoleh dari 25 dikurang 20, ya, seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari atau menghitung panjang EH. Caranya dengan menggunakan rumus Pitagoras, ya. Kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya, atau kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya, atau EH pangkat 2 sama dengan HT pangkat 2 tambah TE pangkat 2, ya, sehingga kita peroleh, kita substitusi nilai HT. HT adalah 12. HT di sini sama dengan panjang FG, ya, sehingga HT-nya sama dengan 12 pangkat 2, dan TE pangkat 2 yaitu 5 pangkat 2. 12 pangkat 2 adalah 144, 5 pangkat 2 adalah 25. Kita jumlahkan 144 tambah 25 adalah 169. Karena di sini masih ada pangkat 2, supaya jadi pangkat 1, maka kedua ruasnya kita akarkan seperti ini. Kalau kita akarkan, akar 169 sama dengan 13 cm. Oke, sehingga panjang EH adalah 13 cm. Selanjutnya contoh ketiga.
Diketahui segi 4 tidak beraturan A, B, C, D, dan P, Q, R, S berikut ini. Jika segi 4 A, B, C, D, dan P, Q, R, S adalah kongruen, tentukan sudut-sudut yang bersesuaian, kemudian nilai X dan Y. Alternatif penyelesaian. Yang pertama-tama, pada gambar ini kita bisa buat demikian. Kalau kita putar ini seperti ini bentuknya, sehingga sudah tampak di sini bahwa segi 4 ABCD dan PQRS seperti ini sudah tampak dua buah bangun yang saling kongruen. Yang pertama-tama adalah kita akan mengidentifikasi sudut-sudut yang bersesuaian. Oke. Sudut yang bersesuaian adalah sudut B bersesuaian dengan sudut Q, sehingga kita sudah bisa memperoleh sudut B sama dengan sudut Q, besar sudut B sama dengan besar sudut Q. X kita substitusi, sudut B-nya adalah X derajat, sudut Q-nya adalah 95 derajat, sehingga diperoleh X sama dengan 95 derajat. Selanjutnya kita akan menentukan sudut A. Sudut A bersesuaian dengan sudut P, sehingga sudut A sama dengan besar sudut A sama dengan besar sudut P. Kita bisa buat demikian, kita ambil sudut yang bagian dalam yang ini ya, sehingga seperti ini ya, kita ganti sudut A-nya sama dengan 2Y tambah 10. Kemudian sudut P-nya adalah 122. Nah, kita sudah bisa menentukan seperti ini. Kita peroleh 2Y tambah 10 sama dengan 122. Kalau ini kita pindah ke ruas kanan, maka hasilnya seperti ini. Sehingga kita akan peroleh 2Y sama dengan 112. Masing-masing dibagi 2, jadi Y-nya sama dengan 56. Oke, demikian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.